Uh, baik, saya akan membacakan suatu soal terkait dengan soal yang sering keluar di dalam ujian nasional, yaitu soal persamaan kuadrat. Ya, nah, jadi persamaan kuadrat ini sering sekali keluar dalam ujian nasional. Kadang-kadang ada satu soal, kadang-kadang ada dua soal. Baik, soal yang pertama adalah salah satu akar dari persamaan kuadrat K plus 13 X pangkat 2 ditambah KX ditambah 27 adalah X sama dengan 3. Pertanyaannya, akar yang lain dari persamaan kuadrat tersebut adalah, oke, kita sama-sama jawab ya. Jadi diketahui X sama dengan 3. X sama dengan 3 dari sini. Ya. Kemudian adalah salah satu akar persamaan kuadrat. Nah, persamaan kuadratnya ini K plus X ya. K plus 13 X pangkat 2 ditambah KX ditambah 27 ya, sama dengan 0. Nah, untuk mencari K, kita masukkan atau kita substitusikan ya. 3 di sini ke dalam persamaan ini. Ya. Jadi kan X-nya itu sama dengan 3. Maka kita masukkan 3-nya ke sini. Nah, jadi kan di sini K plus 13. Nah, 3-nya masukkan. Berarti 3 pangkat 2 ditambah K dikali X-nya jadi 3 ditambah 27 sama dengan 0. Nah, kemudian setelah itu, ini kita masukkan, kita sederhanakan ya. Nah, baik, kita lanjutkan. Hasilnya seperti ini. Kemudian, kita kalikan, berarti K plus 13, 3 kali 3, 3 pangkat 2 kan 3 kali 3, 9. Ditambah K3 ditambah 27 sama dengan 0. Kemudian ini kalikan ini. Ya. Kalikan ini menjadi K3 atau 3K ini sama saja ya. Ya. Berarti 9K, 9 dikali 13. Ya. Berarti 117. 17 ditambah. Di sini 3K ditambah 27 sama dengan 0. Nah, yang sama-sama K kita masukkan. 9 tambah 3 berarti kan 12K. Ya. Kemudian ini 117 ditambah 27. Ya, 117 ditambah 27. Itu menjadi 144. Itu sama dengan 0. Kemudian 12K sama dengan 144-nya pindah ke kanan. Jadi negatif ya. Di sini positif, kalau dipindah baris negatif. 140 ya. 144-nya dipindah ke kanan jadi negatif. Oke. 12K sama dengan minus 144. Berarti K itu sama dengan minus 144 dibagi 12. Berarti K-nya berapa? K-nya adalah minus 12. Oke, K-nya adalah minus 12. Nah, baik, kita lanjutkan. Kemudian, berarti K-nya itu adalah minus 12. Nilai K minus 12. Berarti K-nya sama dengan minus 12. Sehingga persamaan
kuadrat menjadi, nah di sini. Di sini kan ada persamaan kuadratnya ya. Tadinya kan K plus 13 kali X pangkat 2 ya, ditambah KX ditambah 27. 27 sama dengan 0. Nah, karena diketahui K-nya minus 12, kita masukkan ke dalam sini K-nya. Oh, kalau begitu berarti minus 12 ditambah 13 dikali X pangkat 2 ditambah. K-nya kan minus 12. Ya. Minus 12 dikali X ditambah 27 sama dengan 0. Oke. Minus 12 ditambah 13 berarti 1. Ya enggak? Minus 12 ditambah 13 itu artinya 1. Ya. Berarti kan 1X pangkat 2 negatif kali positif negatif. 12X ditambah 27 sama dengan 0. Oke. Nah, kemudian kalau 1 tidak perlu ditulis, berarti persamaannya adalah X pangkat 2 minus 12X tambah 27 sama dengan 0. Nah, kemudian kita tentukan X-nya. Ya, ini seperti ini. Sama dengan 0. X pangkat 2 didapat dari mana? Oh, berarti X dikali X. X dikali X, X pangkat 2. Kemudian 27 itu berapa? 27 itu kan sekitar 3 kali 9 atau 9 kali 3. Oh, anggap aja. Di sini 3 kali 9. 27. Nah, di tengah itu negatif. Minus 12. Negatif itu biasanya negatif ditambah negatif menjadi negatif juga. Ya, berarti di sininya minus minus. Oke, kita cek ya. X kali X, X pangkat 2. Oke. Nah, kemudian yang belakangnya 3 kali 9 minus kali minus positif ya. 3 kali 9 27. Oke. Kemudian minus 3 kali X minus 3X minus 9 kali X minus 9X. Minus 9 ditambah minus 3 dapat minus 12X. Nah, dari situ kita bisa tentukan berapakah X-nya. Berarti kalau misalkan X min 3 sama dengan 0, X-nya itu sama dengan min 3 pindah ke kanan menjadi X-nya 3. Ya. Kemudian yang berikutnya, X minus 9 sama dengan 0, berarti X-nya itu sama dengan 9. Ya, karena pindah ke sana. Berarti X yang satunya itu 3, kemudian X yang satunya lagi adalah 9. Ya. Berarti kalau misalkan pertanyaannya adalah salah satu akar dari persamaan, salah satu, berarti jawabannya antara 3 dan 9. Ya, kalau misalkan soalnya itu pilihan ganda, misalkan A jawabannya minus 12, B jawabannya minus 9, C jawabannya 9. Ya, salah satu akar dari persamaan kuadrat K plus 13 X pangkat 2 plus KX plus 27 adalah X sama dengan 3. Akar yang lain dari persamaan kuadrat tersebut adalah, nah, X3-nya kan udah diketahui nih. Oh, berarti akar yang lainnya itu adalah 9. Berarti jawabannya adalah yang C. Jawabannya adalah 9. Baik, kita masuk ke soal kedua. Di dalam soal kedua, di sini saya punya soal persamaan kuadrat X pangkat 2 plus 5X minus 8 sama dengan 0. Mempunyai akar P dan Q. Tentukanlah nilai 2P per Q ditambah 2Q per P. Ya.
Baik, kita jawab. Persamaan kita adalah X pangkat 2 plus 5X minus 8 sama dengan 0. Di dalam rumus persamaan kuadrat, itu rumusnya sama dengan AX pangkat 2 plus BX minus plus C itu sama dengan 0. Ini kan dari rumusnya ini, makanya saya kotakin. Kalau misalkan ditanya, berapakah A? Nah, di sini kan X pangkat 2, berarti kan 1X pangkat 2. Berarti A-nya itu sama dengan 1, ya enggak? Kemudian berapakah B? Yang di atas kan 5X. Oh, berarti B-nya adalah 5. Oh, B-nya sama dengan 5. Yang C, berapakah C? Oh, yang di atas itu kan minus 8. Oh, berarti C-nya sama dengan minus 8. Dari mana? Ini rumusnya ya. Nanti kita baca, Anda baca-baca lagi modulnya. Ini dari rumusnya. Nah, berarti X pangkat 2 plus 5X minus 8 mempunyai akar-akar P dan Q. Ya, akar-akarnya P dan Q. Nah, ada rumus yang mengatakan, ini ada rumus lagi ya. X1 ditambah X2 itu sama dengan minus B per A. Itu rumus ya. Kemudian satu lagi, X1 kemudian dikali X2 itu sama dengan C per A. Nah, C per A. Gitu ya. Nah, sekarang karena soalnya ditanya P dan Q, kita anggap aja P itu sebagai X1 dan Q itu sebagai X2. Oh, sehingga saya bisa menuliskan, oh kalau begitu, ini saya kotakin juga. Kenapa? Karena dari rumus. Oke. Karena dari rumus. Oh, kalau begitu P dan Q-nya kita masukkan untuk mengganti X1 dan X2. Sehingga saya bisa mengatakan P plus Q, P dikali dengan Q gitu ya. Oke. Kalau misalkan untuk rumus yang pertama, berarti P plus Q itu sama dengan minus B per A. Oh, minus. B-nya berapa? 5. A-nya 1. Oh, 5/1. Ya udah, P plus Q-nya sama dengan 5 minus 5 dibagi 1 minus 5. Dapat 1. Kemudian yang kedua, ini X1 dikali X2. Nah, kita ganti kan X1P, X2Q. Oh, kalau begitu yang ini nih P dikali Q sama dengan C per A. Gitu kan? Berapakah C? Oh, C-nya ini minus 8. Minus 8. Berapakah A? A-nya 1. Oh, A-nya 1. Minus 8 dibagi 1. Minus 8. Oh, kalau begitu P plus Q sama dengan minus 8. Gampang ya? Oke, minus 8. Berarti kita ada dua persamaan. Persamaan pertama, P plus Q sama dengan minus 5. Persamaan kedua, P plus Q sama dengan minus 8. Nah, berikutnya, karena yang ditanya adalah 2P per Q ditambah 2Q per P, maka kita harus cari. Oh, berapakah 2P per Q ditambah 2Q per P? Ingat nggak formulasi pembilang dan penyebut? Ya. Nah, supaya karena ini penjumlahan seperti ini. Rumusnya adalah penyebutnya ini Q dikali P. Ya. Q dikali P. Yang ini juga sama. Q dikali P. QP gitu ya. Nah, kemudian ingat nggak pada saat kita menjumlahkan pembilang dan penyebut? Ini dibagi ini dikali yang atas. Ya nggak? Ini dibagi ini dikali yang atas. Ya. Saya coba tuliskan di sini ya. Q per P dibagi Q. Misalkan. QP dibagi Q. Ya.
Ki P dibagi Ki, ini kan habis, tinggal P. Kemudian hasilnya dikalikan dengan yang atas. P dikali 2P. Ya. 2 dikali P. Atau saya bisa menuliskan 2P dikali P, juga sama. 2P dikali P. Boleh seperti itu. Oke? Oke. Kemudian yang satu laginya. Ya, ini kan penyebut. Penyebut. Nah, ini dibagi ini dikali yang atas. Gitu. Berarti Ki P dibagi P dikali 2 Ki. Oke. Ki P dibagi P. Ya. Ini kan habis, tinggal Ki. Berarti Ki dikali 2 Ki. Ya, Ki dikali 2 Ki. Oh, berarti di sini 2 Ki dikali dengan Ki. Gitu ya. Nah, oke. Jadi dapat 2P kali P dibagi Ki kali P, 2 Ki dikali Ki dibagi Ki kali P. Nah, kalau misalkan saya sederhanakan, P kali P berarti 2P pangkat 2. Ditambah Ki kali Ki, 2 Ki pangkat 2. Dibagi dengan P Ki atau Ki P. Sama saja ya. Ya, saya membuat P Ki, saya membuat P Ki. Juga sama saja ini. Oke? Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Oke. Nah, kita lanjutkan. Kemudian, setelah itu, nah karena di sini sama, P-Ki bisa kita sederhanakan ya. Sama dengan, nah, 2P pangkat 2 ditambah 2Ki pangkat 2. Saya bisa sederhanakan gini. 2P pangkat 2 ditambah 2Ki pangkat 2. Di bawahnya kan sama-sama PQ. Ya udah, tulis aja PQ gitu. Karena sama-sama PQ. Kemudian ini saya sambung sini ya. Oke. Saya sambung sini. Ini saya sambung sini. Oke. Berarti sama dengan 2P pangkat 2 plus 2Ki pangkat 2 dibagi dengan PQ. Angka 2-nya saya keluarin. Oke, sehingga saya dapat P pangkat 2 ditambah Ki pangkat 2. Dibagi dengan PQ. Oke, PQ. Nah, kemudian kita bisa sederhanakan nih. P pangkat 2 ditambah Ki pangkat 2 itu sama saja dengan P plus Ki pangkat 2 dikurangi 2P dikali dengan Ki. Dari mana, Pak? Oh, ada rumusnya. Makanya di sini nanti saya beli kotak lagi. Rumusnya itu kayak gini. Misalkan, X1 pangkat 2 ditambah X2 pangkat 2. Itu sama dengan, ya, sama dengan X1 ditambah X2 pangkat 2. Nanti X1 ditambah X2 pangkat 2. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? X1 ditambah X2 pangkat 2 dikurangi 2X1 dikali dengan Ki. Ya. Dikurangi 2X1 X2. Nah, ini rumusnya. Sekarang kalau misalkan di sini P pangkat 2, Ki pangkat 2, itu sama saja dengan P plus Ki pangkat 2 dikurangi 2P dikali dengan Ki. Ya. Sehingga rumus ini bisa saya sederhanakan seperti ini. 2. Nah, P-nya berapa? Berarti P plus Ki. P plus Ki pangkat 2. Ngikutin ini. Dikurangi 2P dikali Ki. 2P dikali Ki. Ikutin ya. Kemudian dibagi P Ki. Nah, kita kan sudah dapat berapa P, berapa Ki-nya. Ya enggak? P plus Ki itu dapat dari mana tadi? Nah, ini
P plus Q itu minus 5, ya nggak? P plus Q itu minus 5. Berarti saya bisa tulis P plus Q itu kan minus 5. Nah, di sini dipangkatkan 2. Oke. Dikurangi 2P dikali Q. P dikali Q itu kan minus 8. Sorry, ini P dikali Q. P dikali Q. P dikali Q itu PQ ya. P dikali Q sama dengan minus 8. Berarti 2 dikali minus 8. Gitu. Ya. Kemudian dibagi dengan PQ. Oh, PQ ini minus 8. Minus 8. PQ-nya minus 8. Kemudian, nah, kita lanjutkan. Minus kali minus positif. 5 kali 5, 25. 2 dikali 25. Nah, di sini minus 8 kali 2, 16. Minus kali minus positif. Plus berapa? 16 dibagi minus 8. Oke. 25 kali 2, 50. Ditambah 16 dibagi minus 8. Ya, 50 tambah 16. Oh, sorry. 25. 5 kali 5, 25. Oh, maaf. Ini harus ada tanda kurung nih. Ada tanda kurung. Ini ada tanda kurung. Ya. Ini ada tanda kurung. Kemudian di sini jadinya berapa? 41 dibagi 4. Oh ya, di sini negatif ya. 8 kali 2, 16. 25 kurang 16. Jadinya negatif nih, maaf. Ya. 5 kali 5, 25. Sebentar, saya cek dulu. Oke, 5 kali 5, 25. Ya, kemudian 8 kali 2, 16. Oke. 16. Nah, ini keduanya dikeluarin, 25 tambah 16. Kemudian jadi berapa ini? 2 kurang, oh ini udah dikalikan 16 ya. Sorry. Ya. 2 kali 25 ditambah 16. Nah, seperti itu. 2 kali 25 itu 50. Di sini 16 ditambah 16. Berarti di sini adalah 66. Ya, dibagi dengan minus 8. Bapak, maaf Bapak, itu yang dalam kurung kan min 5 akar 2 kan. Berarti kalau min kali. Jadi kalau ada persamaan 2, P pangkat 2 plus Q pangkat 2, itu ada formulasi yang menyatakan X1 pangkat 2 ditambah X2 pangkat 2, itu sama dengan X1 ditambah X2 pangkat 2 dikurangi 2X1 X2. Ini formulasi ya. Nah, karena kita pakai di sini P dan Q, berarti X1-nya itu kita ganti sebagai P, X2-nya kita ganti sebagai Q. Berarti P pangkat 2 ditambah Q pangkat 2 itu sama dengan P1 ditambah Q pangkat 2 dikurangi 2P kali Q. Nah, karena di awal kita sudah mengetahui bahwa P plus Q itu nilainya minus 5, dan P dikali Q nilainya minus 8, maka ini kita masukkan ke sini. Ya. Berarti 2P pangkat 2 plus Q pangkat 2, kita rubah dari ke sini dulu nih. Oh, sama dengan P plus Q pangkat 2 dikurangi 2P dikali dengan Q. P plus Q itu minus 5. Ya, kita masukkan. Oh, berarti 2 kali minus 5. Di sini pangkat 2, dipangkatkan 2. Kemudian PQ itu minus 8. Oh, 2 dikali minus 8. 2 minus 5 kali minus 5 positif ya enggak? Jadi 25. Ya. Kemudian minus 8 kali 2 16. Ya.
ini adalah minus 16. Tapi karena di sini ada negatif, berarti negatif dikali negatif positif. Ya. Negatif dikali negatif itu akhirnya adalah positif. Nah, berarti 25 kali 2, 50. Ditambah 16. 66 dibagi minus 8. Sehingga hasilnya itu adalah minus 66/8. Bisa dikecilin lagi nggak? Bisa. Minus bagi 2, atas bagi 2, bawah bagi 2. 66 bagi 2, 33 per 8 bagi 2, 4. 33 per 4. Masih bisa nggak dibagi lagi? 33 dibagi 4 berapa? 8. Ya. 33 dibagi 4. 8. Oh, tapi hasilnya negatif ya? Ya nggak? 33 dibagi 4, 8. Sisa berapa tuh? 8,25. Gitu. Nah, berarti jawabannya adalah nilai 2P per Q ditambah 2Q dibagi dengan P, atau 2P per Q ditambah 2Q per P, itu sama dengan minus 81/4. Gitu kan? Atau minus 33 dibagi 4. Ya, itulah jawaban soal persamaan kuadrat yang kedua. Ya, mudah-mudahan Anda mengerti.